jujur, hati-hati terhadap riya, takut dari hilangnya pahala dan hati menjadi gelap. Minha, yang pertama, istihlaul ibadah, ibadah nyari manisnya. Jadi beribadah tapi motivasinya adalah fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan di balik ibadah itu. Jadi beribadah tidak menyampaikannya kepada al-ma'bud yang disembah, tapi demi turunnya fasilitas-fasilitas dari zat yang al-ma'bud yang kita sembah untuk kita yang sedang menyembah. Ini istihlaul ibadah atau bahasanya istihlaut ta'at, melakukan ketaatan sebab berharap dampak manis dari ibadah yang kita lakukan. Nah, ini qala sahibul wasiyah, yaitu Syekh Ibrahim, ya, Sidi Ibrahim Al-Matbuli, samun qatilun, riya itu samun qatilun, racun yang membunuh, menghilangkan amal. Ya, satu semacam itu, ya. Kenapa? Waqad ajma'al arifun ala anna min alamatir riya istihlaul ibadat. Seluruh ahli ma'rifat itu sepakat, sebagian dari tanda-tanda orang itu beramal melakukan sesuatu riya itu ada istihlaul ibadah. Beribadah nyari manisnya. Ayo ke sana tuh, dengar semua orang yang ikut kajian di sana, ikut pengajian sana, ikut ini di sana, pulang itu mesti masalahnya semuanya hilang, lenyap, terpenuhi, utang-utang terpenuhi. Nah, ini termasuk bagian dari istihlaul ibadah, ibadah sebab pamrih, ya. Nanti beliau nyerangkan ini salah satu riya. Li'annan nafsa la tastalidzul ibadah illa in wafaqat hawa. Kenapa dia itu semangat ke sana? Itu yang harus kita cermati. Nah, kita ini semangat ngaji malam rebo, ngaji kitab Minah Saniyah ke sini, istihlaul taat atau memang melaksanakan perintah Allah, ya. Maka itu bukan masalah jika kita ikut ngaji ke satu kiai kita, ikut manakiban, lalu ada suguhan-suguhan yang istimewa, bisa ketemu orang-orang soleh. Itu semua bukan salahnya panitia dan sebagainya, tapi ini cerita terkait kita itu harus menepikan nawa itu lain gitu, selain menjadi sarana pengantar kita ta'abbud ibadah kepada Allah saja. Adapun nanti dapat fasilitas di sana, ketemu sama orang soleh, adapun nanti ada suguhan-suguhan, itu tidak pernah kepikiran dalam hati kita. Karena kalau niatnya begitu nggak ada orang soleh yang terkenal, yang masyhur fil ardil hadir, nggak datang lagi kita ke, nggak rame lagi itu majelis. Nah, itu ada bentuk-bentuk bahwa salah nawa itu yang tersebar. Nah, ini juga ujian bagi kita ngaji di sini ini, ya. Kenapa kok semangat? Karena cocok dengan nafsunya, wafaqat hawaha, cocok sama nafsunya, sama keinginannya, sama syahwatnya. Walau annaha khalasat minal hawa la saqul alaih. Kalau enggak ada, kalau yang dicocok, yang dipengeni oleh syahwatnya itu enggak ada di majelis itu, mesti berat jalannya ke suatu tempat itu. Nah, itu Masya Allah. Ini problemnya itu tadi, kita bercermin, ya. Bercermin. Tapi ini bukan perintah kalau bikin majelis nggak usah ada makanannya, nggak usah ada minumannya gitu, bukan, ya. Ini adalah ajaran tentang bagaimana kita tulus kemanapun kita ngaji, ya. Nah, yang kedua, wa minha al-amal lillah wa li syai'in akhar. Setelah tadi itu istihlaul ibadat, ya, beribadah sebab berharap pamrih-pamrihnya itu.
Wa minha al-amalil ta'ala. Yang kedua, beramal untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Ya. Lillah wa li syai'in akhar, untuk Allah dan untuk sesuatu yang lain. Qala Sidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti, alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala. Hendaknya ya kita semua itu tulus ya, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatahawan fi zalika. Jangan bermudah-mudahan, jangan gampangin, jangan nyepelein masalah ini. Jangan anggap kecil, remeh temeh. Ya ini hal semacam ini. Wa tarda bitalbisi nafsika alaika. Lalu engkau ridho dengan jeratan-jeratan perangkap-perangkat nafsumu, tahlahu, engkau akan hancur, mengalami kematian spiritual, kehancuran spiritual. Raganya kelihatan sehat, namun jiwa dan spiritualnya mengalami pembusukan dan kehancuran. Ya. Ka'ayyakunal ba'is laka fi fi'lil ibadat amrain. Ya, seperti motivasi kita ketika melakukan ibadah apapun jenisnya itu dua, fani wa baqi, kebutuhan hajat sesaat ya, yaitu hajat duniawi, wa baqi, dan hajat yang kekal yaitu hajat ukhrawi. Wa hadza min as'abi turuqir riya 'alal mubtadi'in. Ini termasuk berat ini bagi para pemula, li'annahu, karena ini syubhah alaih. Jadi samar, susah bedainnya. Kita susah bedainnya ini ya. Ini benar-benar hanya tunggal, hanya untuk Allah. Berangkat taraweh, berangkat benar-benar kita itu jadi khotib, umpama khotib Idul Fitri di sana di satu tempat, ini lillahi ta'ala benar-benar apa? Karena pulangnya biasanya amplopnya sahih ini. Ya. Ini problematika, dan cari contoh-contoh lainnya masing-masing yang sifatnya sangat unik dan individual. Bersihkan. Ya, ini susah. Wa ya'suru 'alaihimul khalas minhu, dan susah bagi mubtadi'in untuk melepaskan diri dari hal semacam ini. Bi khilafir riya al-mujarrad, beda dengan riya yang pure, murni, kelihatan masih mudah, yaitu senang dilihat orang lain, gitu. Beda. Qala, ya, ini berkata Sidi Abdul Qadir Ad-Dashtuti, walau ghalabal baqi alal fani fahuwa riya. Andai meskipun ya motivasi ukhrawi itu prosentasenya lebih banyak daripada motivasi duniawi, fahuwa riya, itu masih termasuk riya. Udah bubar gitu ya. Hadir ke majelis apa gitu, ternyata sudah habis itu ada tanda tangannya enggak. Lalu kita memanipulasi diri kita, nata, oh ini lillahi ta'ala, oh ini tugas dari lillahi ta'ala. Padahal ya karena nanti sebelum pulang ada tanda tangannya ya. Bahwa riyaun, masya Allah. Wa qalu ba'dihim, ada sebagian orang yang berkata ya, idza ghalabal ba'isul baqi kanal hukmlahu. Kalau memang prosentasenya itu lebih besar motivasi ukhrawi, ya tetap dihitung amal ukhrawi. Namun menarik ya oleh beliau Syekh Ahmad ini ya, Asy'arani, innama huwa fi haqqil awam, itu mah untuk orang awam itu. Ya, dan jenengan semua sudah salikin dan pejalan ya di tarekatnya masing-masing ya, tentu saja sudah bukan termasuk kategorisasi awam.
alladzina la yaqdiruna ala sulukit thoriq, yang tidak mampu suluk menempuh perjalanan ini. Amma man yaqdiru ala sulukit thoriq minal ulama'il amilin fala yusamahu bimisli dzalik. Adapun yang dipandang punya bekal ya keilmuan, ulama'il amilin dan sudah mengamalkan, maka tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Jangan sampai nafsu itu mencari celah untuk muncul ya, mewarnai nawaitu kita berjuang taklim nyari ridho Allah lewat dakwah syiar, lalu ia masuk pelan-pelan lalu membolehkan akhirnya karena kita mencari pembenaran akhirnya terbiasa dan sesuatu itu menjadi terbenarkan oleh diri kita setelah terbiasa kita lakukan. Akhirnya disitulah dalam sosiologi ada dekriminalisasi ya. Sesuatu yang dulu dianggap buruk akhirnya karena ada toleransi akhirnya menjadi dipandang tidak buruk kembali. Nah, ini dekriminalisasi secara kejiwaan kita masing-masing. Bertahan ya, istiqomah itu masya Allah beratnya ya. Contohnya beliau ngasih contoh di sini. Ayakuna laka inda amir au muazzam hajat. Kita kan mau nggak mau dalam dunia ini, dunia syiar, dunia dakwah itu juga bikin pondok, bikin apa, bikin kegiatan. Kadang-kadang bersentuhan dengan pejabat setempat ya, atau orang besar, hajat. Wa dzalikal amir al muazzam yusolil Jumat. Orang yang kita butuhkan itu kita cari tahu nih lewat ininya, sekretarisnya apa, orang nomor 2-nya ya. Ring 1, ring 2. Beliau hari ini di mana? Jumatan di mana? Gitu ya. Umpama di sini mencontohkan sholat Jumat. Wah, sholat Jumat di itu di Jatirasa sana. Masjidnya apa? Malah dikejar. Fi shafil awal au fi makanin ma'ruf bihi. Fatatahajjadu fi sholat ila janibihi. Lalu engkau bersungguh-sungguh ngejar bisa sholat di masjid yang sama, bahkan kalau bisa langsung di shaf yang sama, bahkan di sebelahnya. Apa itu? Lituhassila muradaka minhu. Itu kan udah mulai campur bias, ngejar ke sana, ngejar karena sholat Jumatnya, apa ngejar langsung pembelaan, ada dialog di sini. Ya kan sekalian sholat Jumat wajib, dan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dialog dengan nafsu dan batin diri kita sendiri itu begitu dahsyat ini. Lalitu adiyal faridah, engkau sesungguhnya ke sana itu ya karena memenuhi hajatmu, bukan melaksanakan fardu sholat Jumat untukmu ya. Nah, ini contohnya. Wa minal ma'lum annal ba'is ala dzalikal amal huwa dzakal qasd al awal. Tentu saja motivasi yang dianggap itu ya tadi itu ya, bukan untuk lillahi ta'ala tapi li syai'in akhar, untuk sesuatu yang bukan Allah. Waqad ajma'a lana tauhidal qaswaj. Para mursyid, para aulia, para arifin sudah sepakat konsensus bahwa menjadikan satu tujuan dalam hidup, dalam ibadah itu wajib. Makanya tertulis berulang kali ya, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi, itu untuk pelurusan niat kita. Ketika ngucap
ya benar, tapi itu tadi pertarungan nawaitu itu kan tidak terucapkan dan seperti laksana fenomena gunung es, jauh lebih besar yang berada di bawah lautan. Gemuruh pertarungan di dalam dada ini demi kepentingan hajat kita, lalu kita bungkus dengan kepentingan ibadah gitu. Makanya hati-hati. Ya, ini banyak sekali yang belum tuntas dengan hal ini. Makanya kita belajar lagi. Wa minha, bentuk-bentuk riya yang lembut lagi. Al ibadah biqasdi taqarrub min hadratillah. Melakukan ibadah dengan maksud dekat, dapat jabatan, dapat gelar, dapat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu sudah tidak boleh. Ya kadang-kadang ada yang nawaitu zikra taqarruban ilallah, kadang-kadang begitu ya. Ada yang ayo diniati untuk apa, mudah-mudahan kita bisa dekat sama Allah. Beliau memandang dekat itu termasuk adalah orang yang nyari posisi di sisi Allah. Itu termasuk riya. Fa inna dzalika kal amal bi ujrah. Karena perilaku semacam ini seperti orang beramal dengan berharap balasan. Makanya dalam dunia tarekat ya tidak boleh cari ilmu, ya cari ilmu saja. Tidak boleh berharap mudah-mudahan kan saya sudah nyantri, saya sudah ilmu, mudah-mudahan bisa jadi badal, mudah-mudahan bisa jadi wakil talqin, mudah-mudahan apalagi bisa jadi mursyid, bisa jadi kiai. Ini semua sudah hapus nawaitu biar jadi wali dan sebagainya. Taqarrub aja, niat taqarrub, cari posisi di sisi Allah saja sudah tertolak loh. Fa inna dzalika kal amal bi ujra, itu persis ya. Ilustrasinya seperti engkau bekerja lalu dengan harapan ada balasan di belakangnya. Qalu hadzal illah akhfal illah. Ini penyakit yang paling samar, paling enggak kelihatan. Wa rubbama tarqa sahibuha ila qaribin min hadratillah ta'ala fa yuqalu irji' lasta min ahliha. Barangkali memang ada orang itu terus telaten merawat zikir, merawat wirid ya, terus suluk perilakunya baik, hablum minallah hablum minan nasnya seimbang, lalu sudah dekat dengan qarib min hadratillah, dekat dengan kehadirat Allah. Hadratillah ini jangan dipahami sebagai satu ruang ya antara yang ada di hadapan Allah. Hadratillah itu kalau dilihat dalam kitab-kitab tasawuf itu suasana spiritual di dalam dimensi dalam jiwa kita, di mana kita jauh dari sombong, angkuh, jauh dari menduakan Tuhan, kemudian timbullah suasana hening dan suasana bening. Nah, itu namanya hadratillah. Jadi tidak dipahami sebagai ada satu tempat yang eksis secara material gitu ya. Itu eksistensi nafsaniyah, eksistensi spiritual ya. Maka ketika sudah sampai fayuqallahu, akan dikatakan kepadanya irji, pulang, lasta min ahliya, engkau enggak pantas berada di sini, berada di tempat ini, tempat yang bukan tempat, berada di menyandang gelar dekat dengan Allah. Gelar itu bukan sesuatu yang sifatnya materi ya, nama ya.
Innama ahluha mayya'budullaha imtisalan li amri. Yang pantas duduk di hadapan hadratillah itu hanya mereka yang menghamba kepada Allah imtisalan li amrihi, karena melaksanakan perintah Allah saja. Wa wafa'an bihaqqihi ta'ala, dan pelaksanaan atau komitmen, loyalitas, militansi terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah Allah, ya ibadah, ya ibadah, inilah hakikatnya ibadah, ya hakikatnya ibadah. Bukan karena pengen jabatan tertentu, baik jabatan sosial maupun jabatan spiritual. Itu semua bisa menjadi jebakan, menjadi pengakuan dan wujud dari keakuannya. Wa minha, termasuk riya yang harus dihindari, iddi'aul maqama qabla bulughiha au ba'da bulughiha. Ngaku-ngaku sudah duduk di makom ini, makom A, makom B, qabla bulughiha, padahal belum nyampe. Au ba'da bulughiha, atau bahkan setelah dia itu memang sudah pernah melewati itu, sudah pernah melewati, tapi dengan syarat walam yu'zan lahum fi izhariha, belum dapat SK untuk ngomongin hal tersebut. Nah, ini berat. Jadi menunjukkan bahwa dunia spiritual itu akan ada orang-orang yang memang diizinkan untuk, saya sudah pernah di sana gitu, saya sudah pernah sampai tataran itu, kan begitu. Ini sudah pernah sampai pun kalau belum ada izin untuk bicara, dia tidak akan bicara. Summa inna dzalikal mudda'i yu'aqabu bihirmani ma idda'ahu. Lalu orang yang ngaku-ngaku ini akan dihukum dengan diharamkan mencicipi duduk tamkin di makam tersebut. Falayanaluhu ba'da dzalika abadan, maka selama-lamanya ia tidak akan pernah sampai makom tersebut. Kama jurriba, sebagaimana sudah banyak, ya, banyak dialami oleh para salikin, para pejalan. Makanya diam saja, terus istiqomah saja, tidak usah bahas makommu apa, sudah sampai jenderal spiritual atau belum, ya, dan lain sebagainya, ya, panglima dan sebagainya. Wa minha mahabbatu ittila'in nas alal ibadah. Ini suka orang lain ngeliat dan tahu ibadahnya. Ini penyakit zaman sekarang ini, ya, penyakit medsos ini, ya. Mahabbatu ittila'in nas alal ibadah, sampai kita itu rasanya setiap kegiatan langsung tangan kita kepikiran buat ngupload ke medsos, ya.